Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat trader dimanapun Anda berada. Ini video yang kelima untuk pembelajaran struktur market mingguan sambil menganalisa struktur yang terbentuk. Ingat ya sob, tujuan video ini agar kita bisa menentukan di mana letak inducement yang tepat, mengetahui BOS dan cok dan area trading, batas atas dan batas bawah. Tentunya versi padang efek ya sob. Dan sambil kita melihat apakah ada area entry yang baik, itu pun bila ada. Bila tidak sesuai, caranya diabaikan saja ya sob. Dan sebelum mulai, tutorial ini hanya untuk pemula yang ingin mengenal SMC lebih dalam dan jadi pengulangan dan pengingat bagi saya. Oke, kita mulai ya sob. Kita lihat, kita cari inducement-nya dulu. Oke, yang ini kita geser dulu ya. Benar prediksi kita ya sob. Dimulai dari sini ya, ini hari Sabtu terakhir, di sini Sabtu terakhir, pembukaan di sini. Di sini pembukaan, ini inducement-nya udah ada. Karena high-nya udah ada, sekarang yang dicari inducement low. Di sini pembukaannya, ya turun. Ya ada sob ya. Yang nge-break ini mana ya ini. Berarti ini inducement-nya di atas yang ini. Lalu dia turun, terus yang low yang paling rendah ini mana inducement-nya yang ini. Kenapa bukan yang ini? Kan ya sob ya. Lalu dia naik, dia tidak berhasil mengambil inducement terdekat, calon inducement ke calonnya, pullback terdekat, lalu dia turun, dia nggak break, berarti hari pertama tidak ada low valid, dia terus turun, dia nge-break membuat low baru, di hari ketiga baru udah ada inducement, di sini letak inducement-nya. Oke, apakah dia berhasil mengambil? Dia berhasil ya sob ya, ngambil inducement. Dia naik, benar ya? Ini inducement yang ini ya, dia naik. Seperti ini inducement. Setelah inducement low, sekarang yang high. Ini mana inducement-nya? Ini udah diambil juga ya sob. Inducement-nya yang terdekat di sebelah kiri. Nah, inilah struktur mingguan inducement. Ini bukan set bar ya. Kita garis. Sini. Ini kita tambah ya. Sini. Berarti ini menjadi bos baru. Kenapa bos? Karena dia membreak struktur valid, low valid. Ini low validnya di break menjadi bos. Berarti batas atasnya di atas bos. Ini karena dia downtrend. Sini batas atasnya berpindah. Dan batas bawahnya di sini. Kenapa? Karena dia udah mengambil inducement. Dan tetap biasnya tetap turun ya sob ya. Di H1 ini masih turun. Dia akan membentuk retrace di sini nih. Ini kemungkinan dia akan membuat bos baru atau dia membuat retest membentuk cok. Kalau dia ke atas terbentuklah cok, change of character. Ini batas bawah. Berarti setelah sudah masuk hari keempat, ketiga baru dia berhasil membuat
inducement, mengambil inducement. Saya rasa cukup ya untuk inducementnya sob. Udah kelihatan dimana batas atas, batas bawah, dan area apanya biasa masih turun ya, belum ada perubahan untuk di H1. Oke, sekarang kita analisa ya sob. Kita mencari apakah ada area entry. Cuma saya pastikan ya sob, video ini bukan untuk ajakan untuk entry ya sob, ini untuk pembelajaran agar kita berani entry. Bisa dicoba dulu di akun demo sebelum kita masuk ke akun real. Pertama-tama dia menanyakan, bang, di mana paduan kita entry, dari mana bang? Kalau saya di goal ini sob, saya akan top down analysis dari time frame tinggi. Ini makanya di sini banyak per XAUSD, dan walaupun dari server yang berbeda ya. Ini Forex.com, ini servernya. Kalau untuk H4-nya saya di Owanda, ini Owanda, dan untuk D1-nya di Savo. Jadi kalau untuk menganalisis pergerakannya, kita harus tahu bias time frame tingginya apa. Apakah searah dengan analisa kita di time frame H1. Nah, di H1 ini kita pakai Forex.com. Kita buang dulu nih pengaturannya. Jeda. Dilihat di D1-nya, di sini D1. Biasanya masih ke atas, dia masih di dalam batas atas, batas bawah. Ini sob ya, untuk menentukan batas atas, batas bawah. Kalau di uptrend, batas bawahnya itu di bos, di sini bos. Batas atas terbentuk setelah dia mengambil inducement. Kalau dia belum ambil inducement, dia belum bisa dibilang batas atas. Itu rumusnya. Nah, sekarang D1 masih uptrend. Kita lihat di H4, walaupun server berbeda, tidak masalah ya sob ya. Kita rubah, kita buat strukturnya sob. Tiap time frame itu, ini masih ke atas ini ya. Ini masih ada bos di sini bawah. Berarti ini masih ke atas. Seperti ini ya sob. Time frame H4 kita buat strukturnya. Dibuat di D1 kita buat strukturnya terpisah, server berbeda. Kalau satu server kita buat di D1, A4, A1 ini akan banyak, jadi garis-garisnya berpusing. Jadi kalau kita entry, kita cari broker yang kita tuh yang paling mirip yang mana. Kalau saya di Pepperstone di sini di atas ini. Karena pembelajaran kita ini broker lokal paling banyak dengan Forex.com. Nah, gitu sob. Di H1. Jadi kalau untuk mulai yang benar-benar tidak ada strukturnya, kita cari arah market yang searah. Kita cari bos 2 minimum 2 bos. Baru kita buat strukturnya. Itu bosnya bos yang di apa ya sob ya, bukan di area retrace ya. Di area retrace kan ada juga bos ya. Kan dia bos yang major trend. Baru bisa kita menganalisa setelah tahu 2 bos terdekat. Itu untuk yang belum ada struktur marketnya. Terpenting kita top down analisis esok dari D1, H4, H1. Kalau untuk yang entry M30, M15, M5 itu kita hanya mencari area entry ya sob. Saya tidak membuat struktur di bawah H1. Karena bila kita banyak struktur yang kita buat, kita akan pusing sendiri ya sob. Kita nggak tahu di mana kita akan entry yang benar. Jadi kita harus buat keputusan dengan tetap kita memakai stop loss ya sob, wajib itu stop loss. Nah, itulah kira-kira sob ya cara saya menganalisa. Dan entry di sini kita cuma memakai order block ya sob, tidak memakai yang lain-lain. Karena ini untuk latihan pembelajaran. Sebenarnya banyak sob caranya lainnya dengan Ibu retracement atau yang lainnya. Karena ini SMC, jadi saya hanya mencari area di mana order block. Oke. Sekarang kita analisa apa kita yang kemarin ya sob ya. Apakah sesuai?
Berarti di sini sob ya, kemarin open market. Di sini ini OB 15. Ini benar ya, ini tersentuh. Dia mengambil ekstrim di OB M5. Sini saya ada entry di sini, tapi nggak di sini ya, nggak dapat karena saya entry-nya di sini di atas. Di sini stop. Tapi di sini di bawahnya saya dapat 200 pip di sini. Di sini juga. Ternyata benar ya sob ya, di sini dia terjadi pergerakan harga di sini. Itu OB lalu dia turun. Ini kita hapus. Lalu dia turun. Yang ini tadi, ini yang buy ya. Yang ini ya kena, dia naik ke atas. Ini sampai ini 50 pip ini dapat nih sob. Tapi saya nggak entry di sini. Saya hitung sini lebih dari 50 pip. Kita hapus. Karena dia udah tersentuh. Dan ini yang di ekstrimnya kemarin ya. Ini sampai 100 pip ini sob. Sini saya entry kemarin di sini. Sini 1100 pip. Sini level stopnya 400. Kena dia sob. Lalu dia nge-break karena dia trennya turun. Oke, kita hapus. Ini udah tersentuh ya, kita hapus. Berarti minggu kemarin analisa kita sesuai ya sob ya. Sekarang untuk analisa minggu yang depan. Ingat sob ya, ini hanya pembelajaran. Kita cari areanya sekitar ini aja sob, batas atas. Kita turun time frame, kita ada dulu di H1, ada order block. Di sini ada ya sob, satu di sini. Ini order block. Ini order block ya. B, M, H1 ya. H1. Di sini kita turunkan lagi ya, 30. Masih sama areanya. M15. M15. Tidak ada yang fresh. Masih sama areanya. Ini ada stop ya. Order book juga nih. 15. B, M15. OB ini area di mana nanti harga akan bereaksi ya sob ya. Kita lihat 5. Ini banyak ya sob ya. B, M5. Dan di sini ada satu ternyata ya sob ya. Ini yang area yang ekstrimnya ini. Ingat sob, tetap pakai SL ya. Kalau di sini SL-nya di atas OB aja, jangan di luar batas. Luar batas itu gede areanya sob. Ini untuk sell searah.
Untuk retrace-nya kita lihat sob. Retrace area-area di mana akan terjadi reaksi. Sini tidak ada. Sini ada satu ya sob ya. M5 ya. Kecil areanya. Sini satu. Ini retrace. Kalau retrace itu R-nya 1/1 aja sob ya, jangan jauh-jauh. Cari di sini nggak ada kelihatan di sini. Satu. Video saya potong ya sob untuk mempercepat supaya jangan durasi terlalu panjang ya sob. Sudah saya cek ini sob. Adanya di OB15. Ini yang saya tandai, yang mana yang bagus-bagus saja ya sob ya. OB15 ada. Kita lihat ya, mana OB ya. Ini sob ya. Ini yang bagus-bagus saja saya tandai. Ini satu lagi lah. Selebihnya nggak ada ya sob ya. Untuk mempercepat durasi aja sob. Untuk M30 tidak ada sob. Ingat sob, itu yang retrace ini take profitnya 1/1 aja sob ya. Gak usah panjang-panjang. Kita ganti warnanya. Untuk retrace ini harus kita bagi dua sob ya. Mana baginya? Di sini pakai Vibo retracement. Untuk area retrace ini di bawah sini ya sob. Di area diskon. Yang di atas ini itu area continuation premium. Di analisanya saya rasa ini kan ke atas, ambil area ini, baru dia ke bawah membuat bus baru, atau dia ke atas membuat change of character. Besok saya rasa cukup besok, maaf besok videonya lumayan panjang. Kita rapikan besok ya. Kita lihat di sini bagaimana kira-kira harga pergerakan harganya. Kita coba pakai ini ada dominant break ya. Kita coba analisa dengan Vibo retracement. Dominant break satu candle, di break lebih dari 3 candle. Sini, ini berarti ya. Sini,
Ibu musang. Tepat banget ya. Udah masuk area maksimum ya. Ibu musang ini salah satu untuk kita bisa membaca kira-kira pergerakan harga akan bergerak sampai kemana, volumenya. Ini berarti udah pas. Yes, ya. Seperti yang kemarin juga saya menggunakan ibu musang ini ya sob ya. Di sini satu candle di break oleh lebih dari 3 candle. Candle ini di break. Sini ibu musang sampai sini. Kita lihat pergerakannya. Sini ya. Ini dengan cara ibu musang. Oke, mungkin lain kali kita akan buat videonya. Kita hapus, ini udah lewat. Ini kayaknya udah sampai di area maksimum, dia akan turun. Atau dia akan pindah ke atas balik. Oke, cukup. Ini ya sob ya. Ini juga saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Untuk analisa pair lain sama aja sob ya. Kalau mau analisa satu pair itu dibuat seperti ini ya. Ada D1, H4, dan H1 atau berapapun time frame mau kita analisa. Saya minta maaf sob bila ada salah kata. Video ini bukan hanya untuk mengguru ya, tapi untuk berbagi apa yang saya ketahui. Saya harap kita bisa menjadi trader mandiri dengan analisa kita sendiri. Tetap konsisten dengan role masing-masing. Jangan lupa sob, mohon dukungannya, subscribe dan klik tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.